Seorang pria yang lahir di sebuah kota kecil di Austria, tumbuh dalam tekanan keluarga, dan bermimpi menjadi seniman. Namun, kegagalan dan kebencian membentuknya menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah manusia. Dari seorang tentara hingga pemimpin diktator, kisahnya adalah pengingat akan dampak ambisi, propaganda, dan kebrutalan yang bisa mengubah dunia selamanya. Inilah kisah Adolf Hitler dari awal hingga kejatuhannya. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Braunau am Inn, Austria, sebuah kota kecil dekat perbatasan Jerman. Ibunya, Clara Hitler, adalah sosok penuh kasih sayang, sementara ayahnya, Alois, seorang pegawai bea cukai yang keras dan otoriter. Hubungan Hitler dengan ayahnya sangat tegang karena Alois yang suka mengontrol sering memperlakukannya dengan kasar. Sebaliknya, ibunya menjadi satu-satunya sumber kasih sayang baginya. Lingkungan keluarga yang penuh konflik ini turut membentuk kepribadiannya sejak kecil. Sejak muda, Hitler memiliki kecintaan terhadap seni, terutama menggambar dan melukis. Cita-cita ini bertentangan dengan keinginan ayahnya yang ingin ia menjadi pegawai negeri. Setelah kematian ayahnya pada 1903, Hitler merasa lebih bebas mengejar impiannya. Ia melamar ke Akademi Seni Wina, tetapi gagal 2 kali, yang membuatnya merasa dunia ini tidak adil. Kegagalan ini memperburuk keadaannya dan semakin mengasingkannya dari masyarakat. Setelah gagal masuk Akademi Seni, Hitler hidup dalam kesulitan di Wina. Ia bertahan dengan menjual lukisan kecil di pinggir jalan dan tinggal di rumah penampungan. Di kota ini, ia mulai membangun pandangan politiknya yang ekstrim. Ia mulai percaya pada teori konspirasi bahwa orang Yahudi dan kaum borjuis adalah penyebab kesengsaraan masyarakat. Kebenciannya terhadap mereka terus berkembang dan kelak menjadi bagian utama dari ideologi Nazi. Ketika Perang Dunia I pecah pada 1914, meskipun seorang warga negara Austria, Hitler mendaftar di tentara Jerman. Ia bertugas sebagai kurir dan beberapa kali nyaris terbunuh di medan perang. Namun, perang berakhir dengan kekalahan Jerman pada 1918. Saat itu, Hitler sedang dirawat di rumah sakit akibat serangan gas beracun. Ia merasa marah dan percaya bahwa Jerman telah dikhianati oleh para politisi sipil yang memperkuat kebenciannya terhadap demokrasi dan kelompok-kelompok tertentu. Setelah perang, Jerman mengalami kehancuran ekonomi akibat Perjanjian Versailles yang memberatkan. Dalam situasi ini, Hitler mulai terlibat dalam politik setelah bergabung dengan Partai Buruh Jerman pada 1919. Dengan bakat berbicara yang luar biasa, ia dengan cepat naik menjadi pemimpin partai yang kemudian berganti nama menjadi Partai Nazi, NSDAP. Ia menggunakan media massa seperti surat kabar dan pidato publik untuk menyebarkan propagandanya. Jika di era modern kita mengenal media sosial sebagai alat untuk menarik pengikut, Hitler pada masa itu memanfaatkan radio, koran, dan pidato publik untuk menggalang dukungan secara masif. Pada 1923, Hitler mencoba melakukan kudeta di Munich melalui Putsch Beer Hall, namun gagal dan ia dipenjara selama 9 bulan. Di dalam penjara, ia menulis Mein Kampf, sebuah buku yang merinci ideologi Nazi dan visinya tentang masa depan Jerman. Setelah bebas, Hitler mengubah strategi dengan mengambil jalur politik legal untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan memanfaatkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpuasan rakyat, Partai Nazi semakin mendapat dukungan luas. Pada 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Setelah peristiwa kebakaran Reichstag, ia menggunakan situasi ini untuk menghapus kebebasan sipil dan menangkap lawan politiknya. Setahun kemudian, setelah Presiden Hindenburg meninggal, Hitler menggabungkan jabatan kanselir dan presiden.
menjadikannya pemimpin absolut Jerman. Dengan kekuasaan penuh, ia membubarkan partai politik lain, menindak oposisi, dan membentuk negara totaliter Nazi. Untuk mengamankan posisinya, Hitler melakukan pembersihan internal pada 1934 dalam peristiwa Night of the Long Knives, di mana ia menyingkirkan lawan politiknya, termasuk pemimpin milisi SA, Ernst Röhm. Setelah itu, ia mulai fokus pada ekspansi wilayah Jerman. Salah satu langkah pertamanya adalah Anschluss pada 1938, yaitu aneksasi Austria ke dalam Jerman. Hitler mengklaim bahwa Austria dan Jerman memiliki kesamaan budaya dan sejarah, sehingga harus bersatu. Meskipun tindakan ini melanggar perjanjian Versailles, negara-negara lain tidak mengambil tindakan tegas untuk menghentikannya. Setelah Anschluss, Hitler mengincar Sudetenland di Cekoslovakia dengan alasan bahwa wilayah tersebut dihuni oleh orang Jerman. Untuk menghindari perang, Inggris dan Prancis menandatangani Munich Agreement pada 1938 yang mengizinkan Jerman mengambil alih wilayah itu. Ini memberi Hitler kepercayaan diri lebih besar dan menunjukkan lemahnya perlawanan dari negara-negara barat terhadap ekspansi Nazi. Jika dianalogikan dengan situasi modern, ini seperti ketika negara-negara besar membiarkan penguasaan suatu wilayah oleh kekuatan lebih besar demi menghindari konflik terbuka, meskipun banyak orang di wilayah itu menentangnya. Ambisi Hitler terus bertambah. Pada 1 September 1939, ia memerintahkan invasi ke Polandia dengan strategi Blitzkrieg, yaitu serangan kilat yang memanfaatkan kecepatan dan kejutan militer. Hanya dalam beberapa minggu, Polandia jatuh ke tangan Jerman dan Uni Soviet. Invasi ini mendorong Inggris dan Prancis untuk menyatakan perang terhadap Jerman, yang menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Jerman terus melakukan ekspansi ke berbagai negara Eropa dengan Blitzkrieg yang sangat efektif. Pada 1940, Prancis jatuh ke tangan Jerman. Namun, serangan udara ke Inggris dalam Battle of Britain gagal menghancurkan perlawanan Inggris. Hitler kemudian mengalihkan fokus ke Eropa Timur dengan melancarkan Operation Barbarossa, serangan terhadap Uni Soviet pada 1941. Meskipun awalnya sukses, kampanye ini akhirnya gagal akibat musim dingin yang keras dan perlawanan sengit dari pasukan Soviet. Di tengah perang, Hitler menerapkan kebijakan genosida yang dikenal sebagai Holocaust. Dengan ideologi rasis Nazi, ia memerintahkan pembantaian sistematis terhadap orang Yahudi, Gypsy, homoseksual, dan kelompok lain yang dianggap musuh negara. Kamp-kamp konsentrasi seperti Auschwitz menjadi tempat eksekusi massal, dan lebih dari 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam tragedi ini. Holocaust menjadi salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah manusia. Pada 1943, keseimbangan perang mulai berubah. Pasukan sekutu mulai menekan Jerman dari berbagai sisi. Kekalahan besar di Stalingrad dan Normandia melemahkan kekuatan Nazi. Pada 1945, pasukan Soviet berhasil mencapai Berlin, dan pada 30 April, Hitler bunuh diri di dalam bunkernya. Jerman menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945, yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Setelah kejatuhan Nazi, dunia menghadapi dampak besar dari perang dan Holocaust. Jerman terbagi menjadi 2 negara, dan dunia memasuki era Perang Dingin. Kejahatan yang dilakukan rezim Hitler menjadi pelajaran penting dalam sejarah, dan dunia berusaha memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Pengadilan Nuremberg digelar untuk mengadili para pemimpin Nazi atas kejahatan perang mereka, dan Holocaust menjadi pengingat kelam tentang bahaya ekstremisme dan kebencian rasial. Sejarah ini mengajarkan pentingnya kewaspadaan terhadap ideologi yang menindas, serta perlunya mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi agar dunia tidak kembali jatuh ke dalam kegelapan seperti yang terjadi pada era Nazi. Perang telah usai,
dunia menyaksikan kehancuran yang tak terbayangkan dan jutaan nyawa melayang akibat kebijakan serta ambisi seorang pria. Sejarah tidak akan pernah melupakan tragedi ini. Kita hanya bisa belajar darinya agar tidak terulang kembali di masa depan. Apa yang terjadi di masa lalu adalah pengingat bagi kita semua bahwa kekuasaan tanpa batas, kebencian, dan propaganda dapat menghancurkan segalanya. Jangan biarkan sejarah terulang kembali. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya.